الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يجتنبون الشبهات والمحرمات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين يقول الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada untayan kata yang paling indah dan syahdu kita haturkan kehadrat ilahi Rabbi, melainkan untayan kata puji serta syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Karena orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang istimewa. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Syukur kita aplikasikan lewat amalan-amalan ibadah yang Allah titah perintahkan kepada kita. Juga meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah sebagai manifestasi dari ketakwaan kita yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, guna memperkuat keimanan yang ada dalam diri kita. Karena siapapun kita, tidak diinformasikan di bumi mana Allah akan panggil kita dengan kematian. Tetapi di saat seorang hamba Allah senantiasa menghiasi diri dengan amalan-amalan ibadah dalam kehidupan kesehariannya, kapanpun dimanapun Allah memanggilnya dengan kematian, malaikat Israel menaikkan tugasnya mencabut nyawanya. Ajalnya tiba, dipastikan ia menghadap pada Allah dengan membawa kalimah la ilaha illallah. Ia mati dalam keadaan menjadi muslim. Inilah pesan moral yang Allah sampaikan lewat firman-Nya surah Ali Imran ayat 102, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Jumat terakhir, tanggal 27 bulan Muharram 1446 Hijriah. Tentunya sudah banyak nasihat dari para guru, dari para alim ulama yang kita dengar dalam setiap khutbah Jum'ah ataupun dalam setiap kegiatan dakwah mereka, terkait bagaimana cara kita mengisi atau memaknai bulan Muharram dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada salahnya saya ingin men-stressing bahwa
perjalanan kita di tahun baru Islam ini, tahun 1446 Hijriah, sejatinya menjadi perjalanan yang berisikan upaya peningkatan amaliyah kita. Karena konsep hijrah yang memiliki arti an-naqlu min baladin ila baladin akhar, berpindah dari satu negara ke negara yang lain, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, itu hanya ada sebelum terjadinya Futuh Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah secara fisik, berpindah dari satu negara ke negara yang lain, satu kota ke kota yang lain setelah Futuh Mekah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman ini, tentunya kita hanya bisa memaknai hijrah yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka konsolidasi perjuangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan titah kerasulan. Ketika beliau berdakwah di Makkah, hanya kurang lebih 35 orang sahabat yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah perlu konsolidasi dakwah beliau guna mengajak umat manusia ke jalan yang benar, siratal mustaqim, yang kemudian beliau melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika lahumul faizun ulaika humul faizun. Pada ayat ini kata-kata amanu dirangkai dengan kata-kata hajaru. Orang-orang yang beriman dan yang berhijrah sekaligus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata amanu dirangkai dengan kata hajaru dan jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ini mengindikasikan bahwasanya kualitas iman seorang hamba akan meningkat jikalau ia juga melakukan hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hijrah merupakan manifestasi dari ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah iman, hijrah dan berjuang di jalan Allah merupakan amaliyah yang simultan, yang sejatinya ada dalam diri seorang hamba yang beriman. Kalau kiranya ia ingin memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam memaknai perjalanan hidup kita di tahun baru 1446 Hijriah ini? Tentunya
tentunya semangat bagaimana cara kita melihat ke dalam, introspeksi ke dalam apa-apa yang telah kita lakukan guna perbaikan kita di masa yang akan datang. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap jiwa memikirkan, melihat ma qaddamat, amalan-amal yang sudah dilakukan ligodin, menuju persiapan di masa yang akan datang, khususnya adalah di alam akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita introspeksi ke dalam, kita merasa bahwa betapa perjalanan hidup kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu jauh daripada kesempurnaan. Salat yang 5 waktu yang kita lakukan, yang merupakan itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kadang kalaupun kita melakukannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban belaka. Bahkan mungkin kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang sahun, yang lalai melakukan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuakhiruna salat an waqtiha. Kata Nabi ketika menginterpretasi sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya, mereka orang-orang yang kalaupun melakukan salat selalu mengakhirkan salat dari waktunya. Ini satu contoh dalam perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui di tahun 1445 Hijriah. Momentum semangat bulan Muharram ini, mari kita terus tanamkan di dalam diri kita untuk memperbaiki, untuk hijrah dari satu keadaan ibadah yang tidak baik atau kurang sempurna menuju ibadah yang sempurna, menuju ibadah yang berkualitas, dari ibadah yang berkualitas menuju ibadah yang lebih berkualitas, termasuk dalam kita menjalin hubungan dengan sesama muslim, dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat kita. Perjalanan 1 tahun yang lalu, sekiranya kita menemukan betapa banyak kekurangan yang sudah kita lakukan, mumpung masih Allah memberikan kesempatan umur kepada kita, mumpung masih Allah memberikan kesempatan sehat kepada kita, mumpung masih Allah memberikan kesempatan waktu luang kepada kita, mari kita isi semangat Muharram ini untuk atau demi melakukan amal-amal yang lebih baik di tahun yang akan berjalan ini, tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.